Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan HR semuanya yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, dan di mana saja. Semoga sehat selalu. Saya sedikit mau share terkait masalah apa sih yang harus dikuasai oleh HRD selain skill-skill yang memang sudah tertera, entah itu di BNSP atau KNK atau yang lain-lainnya, KPA. Nah, sisi lain ini saya sih mau sedikit ngasih tips saja, yaitu masalah sisi sosial. Jadi seorang pekerja itu uh, bisa kok kita lihat, tidak hanya dari segi produktivitasnya saja, disiplinnya saja, tapi sesekali kita sebagai HR itu harus menyentuh sisi sosialnya. Bisa saja misalkan pekerja si A ini bandel atau si B ini seperti ini, sering berkasus dan lain-lain. Mungkin di sisi lain kita nggak pernah ngerti, mungkin dari sosial ekonominya atau background keluarganya dan lain-lain. Makanya saya minta kepada rekan-rekan praktisi HR atau teman-teman HRD yang ada dimanapun, mungkin sesekali kita itu perlu home visit. Jadi yang sering saya lakukan dalam kurun waktu 10 tahun ini di praktisi HR, itu saya selalu melakukan home visit, entah itu dalam rentang 6 bulan itu saya berapa kali home visit, entah itu karena visit memang ada karyawan yang melahirkan atau istri karyawan melahirkan, atau ada yang mungkin setelah ada kejadian accident, kecelakaan kerja dan lain-lain, atau sakit atau keluarganya meninggal. Saya tuh selalu berusaha, 1-2 kali saya ambil kesempatan sendiri, tidak mau diwakilkan, untuk saya datang gitu, karena di situ saya akan benar-benar melihat dia secara real gitu. Entah itu mulai dari kondisi keluarganya, mulai dari dia mungkin ada keluhan-keluhan apa secara pribadi yang nggak bisa diungkapkan di kantor, atau mungkin kedekatan kita secara personal di kantor juga kurang. Jadi ketika kita ada di rumahnya home visit, memberikan perhatian, mengucapkan bela sungkawa atau selamat atas kelahiran anaknya, di situ adalah uh, istilahnya waktu golden moment yang kita itu membangun chemistry sama pekerja dengan cukup baik ya. Karena kalau di kantor mungkin kita kendala waktu, kendala sama situasi yang terlalu profesional seperti itu. Jadi kadang-kadang saya merasa, oh ya, penting buat kita HRD itu home visit. Jadi kita bisa tahu lah situasinya gitu. Kemudian saya biasanya ketika home visit ya, selain menyampaikan maksud kedatangan, kita ngobrol-ngobrol santai, tidak tidak terlalu bagaimana ya, profesional atau terlalu resmi lah seperti itu. Dari situ saya tahu, oh ternyata kondisinya seperti ini, oh ternyata dibalik dia yang agak temperamen tuh karena ada seperti ini. Jadi ketika kita sudah tahu seperti itu, treatment yang kita lakukan kepada orang itu ketika ada masalah sama kita tentu beda treatment yang diberikan kepada orang-orang yang mungkin punya permasalahan yang berbeda. Dan kita juga bisa menyentuh sisi lain dari orang itu, personalitinya, untuk dia ke arah yang lebih baik seperti itu. Pernah saya datang, kemudian kita makan bersama ke rumah bekerja itu. Di situ saya melihat, ya Allah, betapa kesederhanaan, mulai dari kita makan makan tempe bareng gini-gini tuh udah kayak apa namanya, hal yang sangat mewah gitu. Kemudian ternyata anak-anak banyak, mereka masih tinggal di kontrakan yang setiap tahun itu kayak mereka harus menyiapkan uang untuk pembaruan kontrak rumah, atau kadang kontraknya nggak bisa diperpanjang, dia harus mencari kontrakan lain seperti itu. Kadang ada juga yang, oh ternyata selama ini dia itu apa namanya, merawat ibunya yang stroke lama di rumah, sehingga kadang beberapa kali apa namanya dia terlambat masuk, cuman karena nggak menyampaikan alasannya apa, kita nggak pernah ngerti. Ketika home visit itu uh, kita jadi tahu seperti itu. Jadi memang kita sebagai sesama manusia gitu ya, selain kita ya iya kita harus amanah sama tugas kita, tapi memang ada treatment-treatment di mana kita harus observasi secara langsung seperti itu. Ya alhamdulillah
dengan di posisi ini saya jadi tahu betapa seorang HRD itu nggak hanya secara tekstual aja teori harus menguasai hukum-hukum ketenaga kerjaan, tapi ada sisi-sisi yang harus kita memang menaruh empati ke pekerja itu gitu, karena kita tahu kalau kita perhatian, kita mengorangkan pekerja itu, kita tahu backgroundnya dia, kita tahu bagaimana cara memperlakukan orang dengan orang itu dengan langkah yang berbeda, insya Allah tujuan kita akan mudah tercapai seperti itu. Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya untuk rekan-rekan sesama HR maupun yang akan menjadi HR. Ya oke, sampai semua harus profesional, tetapi ada satu sisi, satu waktu yang sampean harus menyentuh sisi sosial itu. Jalin komunikasi dengan pekerja dengan baik. Insya Allah entah itu ada serikat tidak ada serikat di satu perusahaan itu, masalah itu bisa dicapai dengan mufakat, kemudian dicari solusinya dengan baik tanpa ada mogok kerja, demo, kemudian gugatan-gugatan sampai PHI, insya Allah bisa diselesaikan di satu tempat itu. Demikian sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.